Pelan-pelan, tarik pelan. Capek ah. A few moments later. Avengers! Assemble. Hello guys, welcome back to my channel. Oke, nama saya Rehan Erlanam, kelas manajemen 26A, NPM 264111015. Jadi saya di sini akan menjelaskan market struktur ya guys, yaitu memahami pasar bernama persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Oke, kita next masuk ke daftar isi, yaitu yang pertama ada pengertian struktur pasar. Yang kedua ada perfect composition. Yang ketiga ada advantage and disadvantage dari perfect composition. Yang keempat ada monopoli. Yang kelima ada advantage dan disadvantage kembali dari monopoli. Yang keenam ada oligopoli. Yang ketujuh ada advantage and disadvantage dari oligopoli. Yang kedelapan ada comparison, yaitu perbandingan. Dan yang terakhir ada conclusion, atau yang disebut kesimpulan. Oke, kita akan masuk ke next materi, yaitu yang pertama pengertian struktur pasar. Pengertian struktur pasar adalah karakteristik suatu pasar yang menunjukkan jumlah pembeli, jenis produk, dan tingkat persaingan. A market structure determines how firms compete and set price. Types of market structure: perfect composition, monopoly, and oligopoly. Jadi di struktur pasar ini ada 3 tipe, yaitu yang pertama perfect composition, yang kedua monopoli, dan yang ketiga oligopoly ya teman-teman. Oke, kita next ke perfect composition. Perfect composition adalah pasar yang memiliki many buyers and many seller
bisa diartikan pasar yang memiliki banyak pembeli dan banyak penjual, sehingga tidak ada waktu perusahaan yang dapat menentukan harga sendiri. Karakteristik dari perfect compensation ada 4. Yang pertama, many buyers and seller yang tadi. Produk bersifat homogeneous produk. Yang ketiga ada free entry and exit. Dan yang terakhir ada price is determined by the market. Oke, kita next ke materi selanjutnya, yaitu advantage and disadvantage perfect compensation. Keuntungan dan kerugian dari perfect compensation, yaitu saya mulai dari advantage-nya. Yang ada advantage ada 3. Yang pertama, competitive price, yaitu harga lebih kompetitif. Yang kedua ada high efficiency, bisa disebut juga efisiensi tinggi. Dan yang ketiga, consumers have many choice. Oke, masuk ke kerugiannya. Yang ada 3 juga di bagian kerugian. Yang pertama yaitu low profit margins. Yang kedua, sulit melakukan inovasi. Yang ketiga, high competition among firms. Oke, kita akan masuk next ke bagian monopoli. Monopoli adalah struktur pasar yang hanya memiliki one seller, satu penjual, sehingga perusahaan memiliki kendali terhadap harga. Karakteristik dari monopoli ada 4, yaitu yang pertama, single producer. Yang kedua, no close substitutes. Yang ketiga, high barriers to entry. Dan yang keempat, the firm is price maker. Oke, kita next ke oligopoli. Oligopoli adalah pasar yang dikuasai oleh few large companies yang saling memengaruhi dalam menentukan harga dan strategi bisnis. Oligopoli juga memiliki karakteristik. Oligopoli memiliki karakteristik yang berjumlah 3. Yang pertama, few sellers. Yang kedua, product may be homogeneous or differentiated. Dan yang ketiga, firms are interdependent. Oke, kita akan masuk keuntungan dan kerugian dari oligopoli.
Advantage and disadvantage oligopoly. Advantage ada 3. Yang pertama, encourage innovation. Yang kedua, better product quality. Dan yang ketiga, strong busyness compensation. Disadvantage ada 3 juga. Yang pertama yaitu risk of cartel. Yang kedua, price compensation may be limited. Dan yang ketiga, difficult for new firms to enter. Oke, kita next ke comparison, yaitu perbandingan. Ada aspek, seller, price, produk, dan compensation. Kita mulai dari perfect compensation. Perfect compensation memiliki sellers yang banyak, many. Price-nya market determinants. Produknya homogeneous. Compensation-nya very high. Monopoly memiliki aspek, sellersnya 1 yaitu one seller. Price-nya price maker. Produknya unique, dan compensation-nya known. Oligopoly memiliki aspek, few seller. Price-nya mutual influence. Produknya similar atau differentiate. Compensation-nya moderate high. Oke, kita masuk ke example. Oke, di sini saya jelaskan dulu. Di bagian perfect compensation hanya ada 1 example, di monopoly ada 1 example, dan di oligopoly ada 3 example. Yang pertama, perfect compensation, yaitu traditional vegetable market. Di bagian monopoly, electricity distribution or clean water service in certain regions. Di bagian oligopoly, yang pertama ada smartphone industry. Yang kedua ada automotive industry. Yang ketiga ada telecommunication companies. Oke, jadi kita masuk ke studi kasus. Case: the major smartphone companies control most of the market. Pertanyaannya, what market structure is this? Apa market itu pasar yang memiliki struktur di atas? Jawabannya yaitu oligopoly, because only a few companies dominate the market and each firm's decisions affect the others.
Oke, kita masuk ke penghujung presentasi saya kali ini, yaitu yang terakhir, kesimpulannya. Yang pertama ada perfect compensation, memiliki banyak penjual dan harga ditentukan oleh pasar. Yang kedua ada monopoly, consists of the seller with significant market power. Yang ketiga ada oligopoly, is dominated by a few large firms. Dan yang keempat dan terakhir, each market structure has different impacts on producer and consumers. Oke, kita sudah selesai dalam materi saya, presentasi saya kali ini, yaitu market structure, memahami pasar persaingan sempurna, monopoli, dan oligopoli. Saya perkenalkan kembali, nama saya Raihan Hairul Anam. Summary. Pendapatan nasional adalah indikator penting kondisi ekonomi. Terdapat 3 metode perhitungan. Yang pertama ada production, yang kedua ada income, dan yang ketiga ada expenditure. Ketiganya memberikan hasil yang sama apabila data lengkap dan benar. Data pendapatan nasional membantu pemerintah dalam merancang kebijakan ekonomi. Oke, jadi itu saja presentasi saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya.